Selamat berjumpa dengan seri konsep-konsep dasar fisika. Saya Heri Purwanto, berikut ini akan menyampaikan keterampilan berpikir kritis dalam menyampaikan masalah yang meliputi menyusun model penyelesaian, melakukan langkah-langkah penyelesaian terhadap model yang disusun, serta melakukan analisis atas hasil penyelesaian. Misalnya, contoh soal dari buku referensi yaitu Introduction to Electrodynamics oleh Griffith, edisi 3 ini. Soal ini tentang bagaimana memetakan medan listrik di sekitar sistem muatan yang tersebar merata di sepanjang garis 2L. Jadi pada soal ini diketahui muatan yang tersebar merata sepanjang garis dari minus L sampai plus L dengan kerapatan lambda. Yang ditanyakan adalah bagaimana medan listrik pada sumbu sejauh Z dari pusat acuan. Dari apa yang diketahui dan ditanyakan, kemudian dirancang model penyelesaian. Langkah awal adalah membagi muatan sepanjang garis ini dengan elemen muatan kecil yang masing-masing sepanjang dx. Dalam hal ini ditinjau elemen muatan yang terletak pada posisi X dari pusat acuan. Berdasar hukum Coulomb, elemen muatan ini menimbulkan medan listrik di titik P, yaitu dE, yang mana R ini adalah jarak titik P terhadap elemen muatan. Elemen medan listrik di titik P ini dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang sejajar sumbu Z dan sejajar sumbu X, masing-masing dengan nilai dE cosinus theta dan dE sinus theta. Secara geometri, dilihat dari titik P, muatan ini simetris, yaitu sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Medan listrik oleh elemen muatan pada posisi yang simetris memiliki besar yang sama dan arahnya simetris. Dengan demikian, komponen medan listrik yang sejajar sumbu X ini saling meniadakan, menyisakan komponen yang sejajar sumbu Z. Model penyelesaian soal ini dapat diuraikan seperti berikut. 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per R kuadrat merupakan nilai medan listrik dari elemen muatan yang besarnya lambda dx, yaitu muatan yang berada pada elemen panjang dx ini. Cosinus theta menyatakan komponen ke arah Z, dan angka 2 ini berasal dari dua komponen medan listrik di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini. Langkah penyelesaiannya adalah seperti berikut. Dalam persamaan ini terdapat 3 variabel, yaitu X, theta, dan R. Untuk itu perlu disederhanakan. Dalam hal ini dilakukan konversi variabel theta dan variabel R ke variabel X. Dengan menerapkan prinsip superposisi, kemudian elemen medan listrik ini diintegralkan, yaitu dalam hal ini yang diintegralkan adalah nilai dari dE ini setelah dilakukan konversi variabel. Hasilnya adalah seperti ini, yang mana ini arahnya adalah sejajar sumbu Z. Dari penyelesaian ini perlu dilakukan analisis apa arti penyelesaian ini. Jika hanya dikatakan bahwa nilai medan listrik di titik P ini adalah sekian dengan arah sejajar sumbu Z, inilah yang dikatakan sebagai komentar yang bersifat faktual. Artinya hanya dikatakan apa adanya sesuai dengan penyelesaian yang diperoleh. Contoh komentar kritis yang didasarkan atas analisa misalnya seperti berikut. Dalam hal ini dilakukan analisis berdasarkan nilai Z yang ekstrim, yaitu untuk Z yang besar, medan listrik identik dengan medan listrik yang berasal dari sebuah partikel bermuatan. Di sini diuraikan pula mengapa demikian. Kemudian untuk Z yang sangat dekat atau mendekati 0, sehingga dilihat dari titik P, L ini menjadi panjang sekali mendekati tak hingga. E menjadi tidak bergantung kepada L. Ini contoh penyelesaian soal yang memenuhi 3 aspek berpikir kritis yang meliputi
menyusun model penyelesaian, melakukan langkah penyelesaian, melakukan analisis terhadap hasil penyelesaian. Model dan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah tidaklah tunggal. Misalnya, untuk soal yang sama pada edisi 4 dari referensi yang sama, menyajikan model dan langkah penyelesaian yang berbeda. Jika pada model yang pertama tadi disusun dengan memanfaatkan kesimetrisan sistem muatan sehingga integral hanya dilakukan dari 0 sampai L, namun pada model ini diterapkan metode matematika secara formal dengan mengintegrasikan dari minus L sampai L. Dari uraian ini, maka untuk dapat menyusun model penyelesaian dengan baik, perlu penguasaan konsep-konsep atau hukum-hukum dasar fisika, sedangkan untuk dapat menyelesaikan model yang disusun diperlukan keterampilan matematis. Selanjutnya, untuk dapat melakukan analisis terhadap hasil penyelesaian diperlukan wawasan, baik matematika maupun fisika. Demikian uraian tentang bagaimana menyelesaikan soal fisika. Saya Heri Purwanto. Jangan berhenti belajar dan ajarkan yang dipelajari pada orang-orang.